Cerita Bugis Latarendre. Di dalam sebuah negeri ada seorang anak laki-laki yang dinamai Latarendre yang amat pandai berbicara. Jika ada orang yang berbicara dengan dia tentang suatu masalah, niscaya dijawabnya. Kata-kata itu seolah-olah tidak dipikirkannya, tapi langsung keluar dari mulutnya. Adapun negeri tempat dia berdiam itu diperintah oleh seorang raja muda yang juga amat pandai berbicara dan baik hati kepada sesama manusia. Ia mempunyai pikiran yang bijaksana serta pandangan yang luas dan jauh ke depan. Oleh sebab itu, raja muda itu dicintai oleh seluruh rakyatnya. Adapun Latarendre juga termasyhur kepandaiannya, sehingga beritanya tersiar kepada raja. Raja merencanakan hendak mengajak orang itu berbicara. Apabila dia dapat menjawab masalah yang kuberikan padanya, saya angkat dia menjadi pesuruh yang khusus melayani saya. Kemudian ia menyuruh orang untuk memanggil Latarendre itu. Ketika Latarendre tiba di hadapan raja, raja pun bersabda, "Hai Latarendre, saya mendengar kabar bahwa engkau teramat pandai berbicara dan demikian pula menjawab pertanyaan atau kata-kata orang. Oleh karena itu, sekarang hendaklah engkau katakan padaku bahwa berapakah banyaknya bintang yang ada di langit." Latarendre menjawab, "Itu adalah suatu perkara yang gampang, tuanku. Berilah hamba selembar kertas yang putih dan sebilah jarum." Setelah barang-barang diterimanya, Latarendre pun memulai melubang-lubangi kertas itu hingga penuh. Sesudah itu, diberikannya kepada raja sambil berkata, "Hitunglah ya tuanku, berapa banyaknya lubang pada kertas itu, demikian pula banyaknya bintang di langit." Raja pun berkata, "Manusia yang mana yang dapat menghitung lubang-lubang yang telah engkau buat ini?" Berkata pula Latarendre, "Jika demikian kata tuanku, siapa juga yang dapat kiranya menghitung bintang di langit?" Raja pun tertawa mendengar jawaban Latarendre. Pada suatu hari, Latarendre pergi melihat kebun kelapanya yang terdapat di sepanjang sebuah sungai di negeri itu. Dilihatnya bahwa buahnya telah tua semua. Dia memanjat sebatang, tapi pada waktu itu raja kebetulan lewat dengan naik perahu di dekat tempat itu. Tampaklah oleh raja Latarendre sedang memanjat pohon kelapa. Berteriaklah raja, "Hai Latarendre, hendaklah engkau awas dalam memanjat itu, karena apabila engkau terus naik ke atas, akan matilah ayahmu. Namun bila engkau turun, akan mati pula ibumu." Tersenyumlah Latarendre mendengar kata-kata raja itu. Kemudian katanya, "Saya harapkan Baginda juga awas dan berjaga-jaga, karena menurut penglihatanku, apabila Baginda terus berlayar akan tenggelamlah perahu raja. Akan tetapi, apabila Baginda kembali, pastilah perahu itu akan pecah dan hancur." Tertawalah raja itu dan berkata dalam hati bahwa Latarendre memang anak yang pandai. Seolah-olah kata-kata itu merupakan air yang mengalir keluar dari mulutnya. Raja pun meneruskan pelayarannya dan Latarendre meneruskan pekerjaannya. Ketika raja tiba di rumah, kepada Latarendre diberikan 3 batang jarum dengan pesan supaya raja dibuatkan sebilah perang panjang, karena raja akan membuat sebuah kemudi karena kemudi perahu raja patah. Latarendre berkata kepada pesuruh raja, "Sampaikan pada Baginda, kiranya Baginda mengampuni saya karena saya tidak dapat membuatnya sekarang berhubung saya dalam keadaan berduka. Seekor dari burung terkukur saya telah meninggal dan besok adalah peringatan hari ketiga meninggalnya. Kemudian saya berniat memperingati hari ketujuhnya." Pesuruh itu tertawa lalu mengatakan bahwa semua kata-katanya tidak pada tempatnya. Latarendre berkata bahwa kalau demikian, adakah masuk akal perintah raja itu bahwa 3 batang jarum hendak dibuat sebuah perang panjang? Kembalilah pesuruh itu langsung menghadap raja, kemudian disampaikan segala kata Latarendre itu. Baginda pun berkata bahwa adapun Latarendre itu orang pandai dan bijak berkata-kata. Namun, ia masih ingin mencobanya sekali lagi. Apabila dapat membalas pekerjaannya ini, Latarendre diambilnya menjadi pesuruh istimewa di rumahnya. Raja kemudian menyuruh orang mengantarkan seekor kambing jantan ke rumah Latarendre. Pesuruh itu ketika tiba di rumah Latarendre berkata, "Raja terlalu ingin meminum susu kambing besok pagi. Oleh karena itu, Baginda mengirimkan seekor kambing jantan supaya diambil susunya untuk dibawa besoknya ke rumah." Kemudian, pesuruh itu pun pulang ke rumah raja. Latarendre sekembalinya pesuruh itu pergi mengambil beberapa buah kelapa, dibuatnya santan dan disimpannya santan itu di dalam sebuah loyang yang besar. Pagi pun datang, bangunlah Latarendre kemudian ditumpahkannya santan itu di atas tikar. Basahlah semua tikarnya dan kelihatan berminyak.
Dia pun kemudian duduk terpekur menunggu datangnya pesuruh raja. Tidak berapa lama, datanglah pesuruh raja memanggil Letterrenre menghadap raja. Ketika dia sampai, berkatalah raja, "Mengapa tidak engkau bawakan saya susu kambing, sedang telah kuberikan kemarin seekor kambing jantan kepadamu?" Jawab Letterrenre, "Ya tuanku, telah saya perah susu kambing itu, dan saya simpan di dalam loyang, lalu saya letakkan di atas tikar menunggu pagi hari. Akan tetapi, pagi tadi tiba-tiba ayahku beranak, saya pun terkejut. Kemudian saya melompat dan menyentuh pinggir loyang itu. Lalu loyang tersebut terbalik dan tumpahlah segala isinya membasahi tikar. Apabila baginda tidak percaya, saya harap baginda menyuruh orang pergi memeriksa rumah saya." Raja pun tertawa, tidak dapat berkata-kata lagi. Kemudian raja bersabda, "Hai Letterrenre, datanglah kemari, tinggallah di rumahku ini, sebab engkau akan kujadikan pesuruh istimewa yang akan melayani khusus aku sendiri." Letterrenre pun sujud di hadapan raja mengungkapkan terima kasihnya kepada raja. Dia pun bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Pengasih setelah mendengar kata-kata raja itu.